Oke, lanjutan dari episode sebelumnya. Tapi sebelum itu saya akan bacakan saweran yang masuk terlebih dahulu. Dari Oren, kopi bang. Oke mantap, udah diseduh di kopinya, jadi makin melek dan semangat digarapnya. Oke makasih ya. Dan gak pikir lama, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Setelah pertempuran habis-habisan dan perselisihan antara Ivan dan juga Luau, kini mereka yang telah menyelesaikan misi pergi ke aula kontribusi untuk melaporkan keberhasilan misi mereka. Penatuaki cukup kagum dengan kelompok Ivan karena mereka dapat menyelesaikan misi dengan baik. Karena keberhasilan mereka, Penatuaki memberikan 60 poin kontribusi kepada mereka masing-masing. Ivan sangat berterima kasih kepada Penatuaki. Ya, menyelesaikan tugas tingkat rendah bisa mendapatkan 60 poin kontribusi. Bagi murid baru, itu sangatlah sulit. Dengan poin kontribusi ini, mereka bisa menukarkannya dengan keterampilan bela diri. Liu Wei di situ juga sudah mengincar sebuah keterampilan bela diri. Jadi ia ingin menukarkannya. Di tengah euforia mereka, Luau dengan muka kesalnya itu berkata kepada Ivan, "Melihat sikapmu ini, apakah kau berencana mengambil sendiri barang-barang di cincin penyimpanan yang sisong?" Dengan singkat, Ivan hanya berkata, "Terus." Mendapati itu, Luau sangat marah. Dia tidak mengizinkannya. Sebagai kapten yang memimpin, dia memiliki hak untuk mendistribusikan jaran dan juga harta karun. Jadi, dia meminta Ivan untuk menyerahkan cincin itu kepada dirinya. Liu Wei sangat muak dengan sikap Luau selama ini. Luau diam saja ketika Xiao ada bersama mereka. Tapi sekarang Xiao sudah tidak ada. Luau mau merampok Ivan secara terang-terangan. Ia berpikir Luau itu tak punya malu. Ia juga menekankan apabila tidak ada Ivan, mereka mungkin sudah mokat di dalam istana bawah tanah. Tapi Luau tanpa rasa malu malah terus-terusan menyebarkan fitnah seperti itu. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Aku juga turut serta, bahkan terluka. Barang-barang di cincin penyimpanan harus dibagi denganku. Selain itu, aku adalah pemimpin misi kali ini. Tetapi, Bayi Ivan selalu bertindak sendiri. Dia harus bersikap patuh padaku. Atau, belum saja menyelesaikan perkataannya, gak pikir lama Ivan langsung maju dan menampar Luau. Liu Wei yang melihat itu meminta Ivan untuk tidak terlalu impulsif. Tapi Ivan masih belum puas dengan itu saja. Dia langsung menendang kaki Luau hingga Luau dibuat berteriak kesakitan. "Jika kau ingin aku minta maaf, aku siap. Tapi kau harus mendengarkan dengan cermat." Dengan raut wajah marah, Luau mengingatkan Ivan bahwa dia sudah dengan baik hati menerima Ivan ke dalam tim. Tapi Ivan sekarang malah tidak menghormatinya dan sekarang Ivan bahkan berani menyerangnya. Ia berpikir tindakan seperti ini tidak akan diampuni. Tapi secara mengejutkan, Luau malah lari di belakang Xinyu dan berkata, "Hari ini aku memilih untuk tidak melawanmu. Tetapi kau harus menghormati senior ini di masa depan." Sambil berjalan pergi, Luau mengoceh bahwa dia tidak akan mudah diajak bicara lain kali. Tidak jauh dia melangkah, Ivan memanggil Luau. Luau yang mendapati itu berpikir Ivan ketakutan dan akan minta maaf kepadanya. Tapi bukannya kata minta maaf yang ia dapatkan, malah tampolan manis yang diberikan Ivan kepada Luau. Xinyu yang khawatir itu meminta Ivan untuk berhenti berkelahi. Ia juga mengajak Ivan untuk segera pergi, karena ini bukanlah tempat untuk bertarung. Luau yang sudah sangat kesal kepada Ivan, beriatan mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Namun sebelum ia bisa mengeluarkan pedangnya, Ivan dengan cepat menodong Luau terlebih dahulu. "Aku sudah lama menoleransimu. Jangan biarkan aku melihatmu di jalan lagi. Kalau aku melihatmu lagi, aku akan memukulmu sekali lagi." Setelah memberikan pelajaran kepada Luau, Ivan mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Luau di situ hanya bisa membagi kesal di dalam hati saja. Ia sangat dendam kepada Ivan. Di lain sisi, orang-orang yang melihat perkelahian itu berpikir Ivan terlalu berani melakukan perkelahian pribadi antar murid. Ya, karena perkelahian antar murid sangat dilarang keras oleh para tetua. Itu juga termasuk dalam aturan sekte. Liu Wei menegur Ivan karena dia terlalu impulsif.
Ia bertanya mengapa Ivan tidak melakukannya setelah meninggalkan aula kontribusi saja. Ia khawatir apabila Luau melaporkan kerugiannya kepada Departemen Penegakan Hukum di aula kontribusi setelahnya. Jadi ia takut Ivan nanti akan dihukum oleh para tetua. Dengan santai Ivan berkata itu tidak masalah. Ivan juga di situ memberikan mereka darah Screaming Bird tingkat 4 kepada mereka bertiga. Mereka yang menerima itu cukup terkagum. Bagi Tie, binatang spiritual tingkat 4 setara dengan seorang biksu di alam spiritual power umat manusia. Bahkan botolnya saja dapat ditukar dengan 10.000 poin kontribusi. Tie bertanya kepada Ivan apakah dia benar-benar mau memberikan kepada mereka. Ivan meminta kepada semuanya untuk tidak terlalu sopan. Karena tugas itu mereka kerjakan secara bersama-sama. Jadi mereka berhak mendapatkannya. Terserah mereka mau menukarkan menjadi kontribusi atau memperkuat latihan mereka. Itu sudah menjadi milik mereka. Ya, mereka semua di sini berpikir barang-barang itu berasal dari cincin milik Yang Zizong. Tapi nyatanya itu adalah persediaan cairan merah ayam yang Ivan bawa dari bumi. Mereka bertiga cukup senang dengan pemberian dari Ivan. Di situ Ivan berpikir setelah pertempuran melawan Yang Zizong, mereka bertiga bisa dikatakan telah melewati ujian hidup dan mati, dan karakter mereka juga bisa dianggap layak. Ivan juga memberikan sebuah jantung milik Screaming Bird kepada Liu Wei. Ia rasa itu akan membantu kultivasi milik Liu Wei. Ia juga meminta Liu Wei untuk berbicara kepada dirinya apabila membutuhkan sesuatu di masa depan. Menurut Xinyu, Screaming Bird itu suka hidup berkelompok dan akan saling memperingati ketika ada musuh, sehingga akan sulit untuk menangkapnya. Selain itu mereka juga sangat kuat dalam pertempuran. Jadi mendapatkan cairan merahnya adalah tugas yang sulit. Apalagi mempertahankan jantungnya. Karena kebaikan Ivan, Liu Wei menangis terharu. Ia sangat berterima kasih kepada Ivan. Sampai-sampai dia menganggap Ivan sebagai kakaknya. Bahkan melebihi dari kakak kandungnya. Waduh. Kali ini kita dibawa menuju ke aula kontribusi Departemen Penegakan Hukum. Seperti yang dikhawatirkan oleh Liu Wei, di situ Luau beneran melaporkan ke Departemen Penegakan Hukum. Dengan mengarang cerita, ia memberikan kesaksian palsu kepada Elder. Ia melaporkan bahwa Ivan hanya tidak mendengarkan perintahnya, tetapi dia juga tidak menganggap dirinya sebagai kapten di setiap kesempatan. Ia juga melaporkan apabila Ivan mengambil barang-barang rampasannya untuk dirinya sendiri. Waduh, padahal dirinya yang ketakutan dan ingin melarikan diri, malah sekarang seperti ini. Waduh, tanya itu saja kesaksian palsunya. Luau juga mengaku ia berdebat dengan Ivan, dan Ivan memukul dia di depan umum. Ia meminta Departemen Penegakan Hukum untuk memberikan hukuman kepada Ivan. Kalau tidak itu akan merusak reputasi Departemen Penegakan Hukum. Karena kemakan omongan Luau, sang Elder memerintahkan Wolong dan juga Feng Chu untuk pergi membawa Ivan ke aula penegakan hukum. Ia ingin memeriksa Ivan secara langsung. Menerima perintah itu, mereka berdua langsung bergegas menjalankannya. Di tengah jalan, mereka berdua harus dihentikan oleh Luau. Di situ Luau ingin meminta bantuan kepada Wolong dan juga Feng Chu. Dengan memberikan 2 bongkah emas kepada mereka masing-masing, Luau meminta mereka berdua untuk memberikan pelajaran kepada Ivan. Tapi bagi mereka berdua, dengan hanya sedikit bayaran ini, mereka akan sulit untuk melakukannya. Selain itu juga, dalam menghadapi pengadilan, ada hal-hal seperti memaksa seseorang untuk minum pil kejujuran yang tidak sepenuhnya dalam kendali mereka. Karena itu Luau tak ada pilihan lain selain memberikan bayaran lagi kepada mereka berdua. Ia memberikan sekantong bayaran kepada mereka. Selain itu juga ia akan memberikannya lagi setelah mereka berhasil memberikan pelajaran kepada Ivan. Luau rela mengeluarkan banyak harta itu juga. Ia berpikir bahwa isi cincin Yang Zizong yang dibawa oleh Ivan pastilah barang-barang berharga. Karena menerima bayaran itu, mereka berdua menerima permintaan Luau. Mereka nanti berencana akan mengganti pil kejujuran dengan yang lain. Ia nanti akan membiarkan Ivan berbicara seenaknya di depan para tetua. Tapi Ivan juga harus mengakui kesalahannya. Atau dengan kata lain, mereka akan mengajar Ivan dengan memberikan intimidasi supaya Ivan mengakui kesalahannya. Sekarang kita menuju ke kediaman Ivan. Nampak di situ, Ivan tengah mediasi menyempurnakan sebuah teknik yang baru saja ia pelajari. Setelah mediasi yang cukup lama, akhirnya
Yiwan berhasil menguasai teknik itu. Blood Shield, aktifkan. Dan muncullah sebuah shield berwarna merah. Blood Shield adalah skill pertahanan tingkat atas di tingkat manusia. Dengan peningkatan tingkat kultivasi individu, dapat menahan serangan yang kuat. Bahkan dapat menghalangi serangan yang sulit dideteksi. Dengan ini Yiwan berpikir Blood Shield adalah sesuatu yang paling berguna di antara cincin penyimpanan yang Shizong. Tak lama dari itu, Yiwan merasakan hawa keberadaan orang lain di belakangnya. Ia yang melihatnya bertanya soal identitas dari dua orang itu. Ya karena saya tidak tahu mana yang Wolong dan mana yang Feng Chu. Jadi saya feeling aja kalau yang Wolong itu yang ada 2 tato di kepalanya. Wolong di situ bertanya kepada Yivan, apakah dia adalah orang yang bernama Bai Yivan. Dia juga mengaku bahwa mereka adalah petugas hukum. Karena Yivan berani memukul seseorang di luar aula kontribusi. Feng Chu meminta Yivan untuk ikut mereka ke aula kontribusi. Oke, tolong pimpin jalannya. Kebetulan aku ada hal penting yang harus dilakukan sekarang. Dan harus pergi ke aula kontribusi. Mendengar itu Wolong cukup bingung dengan ada urusan apa Yivan sebenarnya. Apakah senior lu tidak memberitahu kalian? Aku harus menyerahkan beberapa barang binatang roh level 4. Justru karena dia ingin memonopoli hal inilah aku memukulnya. Karena perkataan Yivan mereka berdua langsung memberikan tatapan penuh kecurigaan kepada Luau. Ya, karena cairan merah monster level 4 bernilai banyak uang dan poin kontribusi. Dengan rasa panik, Luau meminta mereka berdua untuk tidak percaya dengan omongan Yivan. Ia mengaku bahwa dia sama sekali tidak tahu isi dari cincin itu. Sambil menatap ke arah Luau, Feng Chu berkata tidak masalah. Setelah mengonsumsi pil kejujuran, siapa yang berbohong akan terungkap dengan jelas. Luau mencoba bernegosiasi dengan Wolong dan juga Feng Chu. Ia mengajak mereka berdua untuk berbagi harta rampasannya 5-5. Tapi Feng Chu mau mereka 8 dan Luau 2. Karena gak ada pilihan lain, Luau pun menerimanya. Tapi di dalam hati, dia mengumpat kesal kepada Yivan. Karena Yivan lah dia menerima kerugian besar. Wolong dan juga Feng Chu meminta Yivan untuk segera ikut dengannya. Yivan sih mengerti. Tapi sebelum itu Yivan mau membersihkan diri terlebih dahulu. Karena dia baru saja selesai berlatih, jadi dia tidak mau. Apabila divonis penjara, orang akan mencium bau busuk. Yivan meminta izin kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam sebentar dan mengganti bajunya. Mereka berdua mengizinkannya, tapi mereka akan ikut bersama Yivan. Selain itu juga mereka meminta Luau untuk menunggu di luar. Setibanya mereka di dalam kamar Yivan, mereka meminta Yivan untuk tidak main-main. Karena jika mereka serius, mereka bukanlah tandingan Yivan. Yivan mengerti, dia juga tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi dia akan melihat baju terlebih dahulu. Di saat Yivan memilih baju, Feng Chu merasakan aura spiritual yang tidak beres di kamar Yivan. Dan setelah mereka mencari tahu, ternyata ada beberapa harta karun yang sangat berharga tergeletak begitu saja di kamar Yivan. Di situ ada karpet yang terbuat dari rumput Dewa Daului, gigi besar Cross Flame, dan bulu Divine Bird dari wilayah utara. Mereka yang melihat itu tak percaya karena barang-barang itu merupakan barang berharga. Semuanya langka di provinsi Baimun. Mereka cukup penasaran dari mana Yivan mendapatkan sebuah barang-barang itu. Bahkan mereka saja hanya pernah melihat di pelelangan saja. Namun Yivan di situ malah berkata bahwa barang-barang itu hanyalah barang tak berharganya saja yang belum dia bersihkan. Yivan juga memberikan campuran mandi obat yang ia buat sendiri kepada mereka berdua. Wolong dan juga Feng Chu yang menerima itu dibuat terkejut lagi. Karena itu adalah harta karun berharga. Tidak hanya sulit ditemukan oleh murid biasa, bahkan tertua pun sulit menemukannya. Karena itu semua, Feng Chu sedikit ragu untuk memprovokasi Yivan. Ia sangat penasaran dengan latar belakang Yivan sebenarnya. Jika dia bukan orang yang tidak tahu akan nilai barang-barang itu, maka Yivan pasti memiliki latar belakang yang kuat. Wolong sangat setuju dengan pendapat Feng Chu. Sedangkan di luar, Luau merasa aneh karena mereka berdua belum keluar-keluar. Tak lama dari itu, Wolong dan juga Feng Chu keluar dengan senyuman mencurigakan. Tak hanya itu saja, mereka juga membawa botol yang berisi ramuan kejujuran. Luau yang bingung dengan apa yang terjadi, bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dan dengan senyuman mereka berkata, ingin membawa Luau ke aula penegakan hukum. Kami mengerti betapa pentingnya makanan yang cukup dan bergizi setiap hari. Hahaha.
Pada akhirnya kita kembali ke aula penegakan hukum. Di situ Wolong dan juga Feng Chu berkata bahwa mereka sudah menyelidiki semuanya dan memberikan pil kejujuran kepada Luau. Karena efek dari meminum pil kejujuran, Luau menjadi berkata dengan jujur. Di situ ia mengakui bahwa dia ingin melarikan diri dari medan perang dan ia juga ingin memonopoli harta rampasannya. Ia tidak tahan dengan perilaku Yifan, jadi sengaja menjebaknya. Ia melakukan itu semua tak ada hubungannya dengan Yifan. Lalu, mendengar kesaksian Luau, Elder pun berkata, tidak ada yang bisa dikatakan karena ketidakmampuan memimpin tim dengan baik dan menjerumuskan sesama. Kamu akan dihukum penurunan pangkat selama 6 bulan dan harus menghabiskan 3 bulan di tempat penyesalan untuk merenungi kesalahanmu. Sebelum benar-benar menerima hukuman, Luau ingin memberitahu Elder bahwa kedua kakak seniornya juga melakukan. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Luau langsung disuruh diam secara paksa oleh Wolong dan juga Feng Chu. Selain itu, Yifan juga diberi hadiah oleh Elder karena menyerahkan harta surga dan bumi. Ia meminta Yifan untuk pergi ke aula debat untuk mengambil 30.000 poin kontribusi. Dan akhirnya, Luau sekarang benar-benar dibawa pergi untuk menjalankan hukumannya. Waduh. Wolong meminta Yifan untuk memberitahu dirinya apabila mendapatkan masalah di masa depan. Mereka berjanji akan menjaga satu sama lain. Setelah itu terlihat mereka tengah membawa banyak sekali barang pemberian dari Yifan dan juga Luau. Mereka cukup senang karena mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak. Tak lama mereka merasa senang. Secara mengejutkan ada sebuah kain besar yang langsung menutupi mereka berdua. Setelah pandangan mereka tertutupi, mereka berdua dipukuli oleh OTK habis-habisan. Dan hanya itu saja, barang-barang mereka diambil oleh OTK itu. Setelah mengambil barang-barang mereka berdua, OTK itu langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Siapakah OTK itu? Ya, tak lain tak bukan, dia adalah Yifan. Waduh. Sambil memasang muka nyebelin, Yifan berkata, sampai jumpa di lain waktu ya. Sekarang kita beralih ke esokan harinya, tepatnya di pavilion seni bela diri. Di situ penatua yang ada di pavilion seni bela diri harus dibuat kaget karena Yifan ingin mengambil seni bela diri tingkat manusia terbaik. Teknik itu adalah teknik Bull Demon Strong. Tetua itu meminta Yifan untuk memikirkannya lagi karena teknik itu masihlah misterius. Tapi Yifan masih saja ngotot dan ingin memilikinya. Tetua itu memberikan saran kepada Yifan untuk tidak perlu membuang-buang tenaganya. Belum lagi, teknik itu menghabiskan poin kontribusi yang sangat tinggi. Dan teknik itu pun tidak jelas. Dengan kondisi Yifan yang seperti itu, ia ragu Yifan bisa mencapai pencerahan. Dengan santai Yifan meminta tetua itu untuk tidak khawatir. Karena Yifan tidak mau mendengarkannya, tetua itu pun tak ada pilihan lagi selain memberikan teknik itu kepada Yifan. Dengan ini Rana yang sudah meningkat dan seni bela diri baru sudah diperoleh. Jadi, ia sekarang langsung pergi ke aula talisman. Di situ Yifan memilih-milih talisman. Tetapi setelah ia berpikir, ia pun memilih untuk mengambil semuanya. Bahkan penatua yang ada di situ dibuat kaget setelah tahu poin kontribusi Yifan. Setelah memborong di pavilion talisman, sekarang Yifan pergi ke pavilion senjata spiritual. Di situ Yifan juga membeli semua senjata yang ada di situ. Bahkan semua orang dibuat tak percaya dengan apa yang dilakukan Yifan. Mereka sangat penasaran seberapa banyak sebenarnya poin kontribusi milik Yifan sampai bisa mengosongkan pavilion talisman dan juga pavilion senjata spiritual. Setelah memborong banyak sekali talisman dan juga senjata spiritual, kini Yifan berada di gunung belakang tanah suci 5 elemen. Di situ Yifan tengah berlatih dan mempelajari teknik Bull Demon Strong. Setelah melewati proses penyederhanaan, teknik Bull Demon Strong akan mencapai kekuatan besar. Untuk melatih kemampuan ini perlu menemukan cara agar Meridian menyerap sejumlah besar esensi darah dari binatang roh suku banteng. Ya, mengenai itu sih bisa didapatkan Yifan di bumi sebanyak yang ia inginkan. Setelah itu juga diperlukan aktivitas fisik intensif untuk mentransformasikan esensi tersebut menjadi kekuatan. Yifan langsung mengganggu para monster kelelawar supaya mereka bisa mengejarnya. Setelah itu Yifan berlari dengan dikejar beberapa monster kelelawar. Tapi yang tak Yifan kira ternyata kelelawar itu ternyata sangatlah cepat. Oleh karena itu gak ada pilihan lain selain Yifan mencoba kekuatan pukulannya yang telah ditingkatkan. Dengan kuat Yifan memukul kelelawar itu hingga terpental menabrak temannya sendiri. Yifan merasakan dengan jelas bahwa meridiannya sedang berdiri. Setelah itu Yifan juga ingin mencoba teknik yang baru saja ia pelajari, yaitu
hitting the bull from back the mountain. Dan kalung. Secara instan kawanan kelelawar itu musnah dalam satu kali serangan. Di situ Ivan merasakan sebuah fluktuasi energi spiritual yang aneh. Dan terlihat di situ ada sosok berjubah tengah berdiri di tepi tebing. Dia meminta seseorang yang ada di sekitar situ untuk segera keluar. Ia sudah tahu kalau seseorang itu telah tahu kalau dirinya sudah ada di sini. Karena dia tak punya cukup waktu, jadi dia meminta untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan secepatnya. Dan secara mengejutkan, ada sebuah portal hitam yang keluar di hadapan orang itu. Cie, sulit sekali bertemu denganmu, teman lamaku. Hahaha. Kau telah menyamar di tanah suci 5 elemen selama bertahun-tahun. Kau semakin menjadi manusiawi ya. Dan ini dia, sosok di balik suara mengerikan itu. Dia adalah Demon Lord Xuanlun. Aku ingin tahu, apakah kau lupa dengan identitasmu sebagai Demon Lord dari Sekte Eternal Record? Jie meminta Xuanlun untuk tidak berbicara omong kosong. Dia mengerti Xuanlun menghubunginya untuk membahas perihal kematian dari Demon King Qibei. Ia meminta Xuanlun untuk memberitahunya tentang apa yang akan dilakukan oleh Sekte Iblis. Ivan yang melihat itu sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpikir apakah ada mata-mata dari klan Iblis di Tanah Suci 5 Elemen. Dengan penuh amarah, Xuanlun berkata, Jiangling, gadis ini telah mengepung dan memusnahkan sekte iblis kita tidak kurang dari 100 kali sejak dia menjadi murid sejati. Sekarang, bahkan Demon King Qibei telah jatuh di tangannya. Tentu saja, aku ingin segera menyingkirkan dia agar Demon God tenang. Ivan yang menyadari bahwa JJ adalah Demon God, ia sangat terkejut. JJ tak setuju dengan rencana Xuanlun yang terlalu gegabah. Jiangling adalah permata di tangan sang penguasa 5 elemen, murid tertua dari generasi pertama di puncak Muyuan. Jadi, itu akan menyebabkan perang besar di antara manusia dan juga iblis. Xuanlun berkata bahwa itu sebabnya ia meminta bantuan kepada JJ. Ia yakin dia akan menemukan solusinya. Di situ JJ memberitahu apabila 3 hari kemudian, ujian murid luar di Taman Obat Spiritual akan segera dimulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, Yan Yuansong lah yang memimpinnya. Tetapi tahun ini nampaknya telah diserahkan kepada Jiangling. Jika dia melakukan kesalahan dan dihukum di tebing Guizhou, penjaga di sana akan longgar dan akan lebih mudah untuk membasminya. Mendengar itu, Xuanlun cukup tertarik dengan ide JJ. Pada saat itu tiba, Xuanlun akan membawa beberapa tanaman obat spiritual dan meminta JJ mencari cara untuk menarik sekelompok murid elit ke lembah itu. Dan dia akan mengatur sejenis binatang roh untuk menghabisi mereka semua. JJ memuji Xuanlun karena otaknya bekerja dengan cepat, atau dengan kata lain, cepat menangkap apa yang direncanakan. Sambil pergi meninggalkan tempat itu, Xuanlun berkata, jika sebuah talenta di Tanah Suci 5 Elemen bokat, Jiangling tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Di situ Ivan tak menyangka akan menemukan rencana jahat seperti itu. Jadi dia harus memikirkan solusinya dengan cepat. Selain itu juga, dia harus segera pergi dari tempat itu terlebih dahulu. Secara mengejutkan, JJ melancarkan serangan ke arah Ivan. Dia merasakan ada sebuah pergerakan, jadi dia langsung melemparkan serangan dan kalung. Alangkah terkejutnya JJ, ternyata tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Ia berpikir mungkin saja ia terlalu khawatir. Setelah mendeteksinya juga dia tak menemukan adanya keberadaan manusia. Ia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di lain sisi, ternyata Ivan menggunakan perjalanan waktu untuk melarikan diri dari serangan JJ. Ia cukup bersyukur karena belum menghabiskan jumlah perjalanan waktu hari ini. Kalau tidak, kemungkinan dia sudah mokat terkena serangan itu. Ivan berpikir bahwa orang-orang dari klan iblis ternyata sengaja untuk mengincar Jiangling. Oleh karena itu mereka tak boleh membiarkan para iblis itu berhasil dalam rencananya. Tapi Ivan tidak punya bukti apapun saat ini. Jika dia melaporkannya dengan gegabah, ia khawatir hal itu akan membuat tersangkanya akan waspada.
seorang murid luar telah secara tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara dua Demon Lord. Bahkan, jika dia berhasil melarikan diri, mungkin tak akan ada yang percaya jika dia menceritakannya. Ivan berpikir masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi dia harus pergi ke taman obat spiritual untuk menyelidikinya secara langsung. Hari kini berganti. Tepatnya 3 hari setelah Ivan mendengar rencana dari dua Demon Lord kemarin. Di taman obat spiritual, nampak banyak sekali murid-murid dari Tanah Suci 5 Elemen dengan antusias untuk mengikuti ujian taman obat spiritual. Di tengah kerumunan itu juga ada kelompok dari Ivan yang ingin mengikuti ujian itu juga. Shinyu di situ berkata apabila ada orang yang tampil luar biasa di ujian, akan ada kesempatan untuk dipilih oleh para tetua sebagai murid dalam. Tentu saja, semua orang akan berbondong-bondong ingin mengikutinya. Tak lama dari itu juga ada 5 orang dengan arogan meminta semuanya untuk segera minggir dari jalannya. Mereka adalah para murid elit dari murid luar. Di situ adalah Su Chengfeng, Huang Chen, Yang Xiaodie, Ximin, dan Xie Yuanbai. Diketahui bahwa mereka berlima adalah yang terbaik di antara kelompok murid luar dan telah diterima di 5 halaman dalam. Begitu mereka menerobos, mereka akan direkrut ke halaman dalam secepatnya. Dari situ Ivan sadar bahwa mereka lah murid elit yang akan menjadi target akan dihabisi oleh Demon Lord. Di situ Ivan bertanya kepada Shinyu apa saja yang ia ketahui tentang klan iblis. Mendengar pertanyaan Ivan yang bertanya soal iblis, Shinyu berpikir itu sangat aneh. Namun Shinyu langsung memberitahu kepada Ivan mengenai klan iblis. Ia bercerita bahwa iblis telah menjadi kekuatan musuh bagi umat manusia sejak zaman kuno. Berbeda dengan alam spiritual manusia, mereka dibagi ke dalam kategori sederhana dan kasar dari atas ke bawah berdasarkan tingkat efektivitas tempur mereka, yaitu Demon God, Demon Emperor, Demon Lord, Demon King, Demon Commander, dan Magic Soldier. Demon God adalah pemimpin tertinggi klan iblis dan hanya ada satu. Dikatakan bahwa kekuatan sihirnya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Dan tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Ada 7 sekte iblis utama di bawah Demon God, yaitu Sekte Internal Nick, Sekte Sun Anmon, Sekte Internal Rager, Sekte Sura, Sekte Redesir, Sekte Whitebone, dan yang terakhir, Sekte Shadow. Shinyu juga menjelaskan apabila mereka cenderung suka menghabisi dan melakukan kejahatan dan belas kasih. Mereka merupakan ancaman terbesar bagi umat manusia. Ivan berpikir memang permasalahan ini akan sulit. Tak lama kemudian, Jiangling meminta semua orang untuk diam. Ia memberitahu bahwa ujian akan segera dimulai. Dia juga berkata bahwa dia akan menjadi penanggung jawab penuh atas ujian tahun ini. Ia berharap mereka semua mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti 1. Ujian dibolehkan bertarung, tetapi tidak memperbolehkan menghabisi orang. Khususnya murid di alam Barber Palace tidak diperbolehkan menyerang murid di tingkat rendah. Kedua, ujian berlangsung selama 7 hari dan tidak diperbolehkan tinggal setelah ujian. Ketiga, ramuan yang dipilih harus dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dan hanya dapat disimpan sendiri setelah pendaftaran masa percobaan selesai. Siapapun yang melanggar ketiga hal itu akan ditindak sesuai dengan aturan sekte. Setelah memberikan penjelasan kepada semua murid, Jiangling pun memulai ujiannya dan semua orang pun langsung berbondong-bondong memasuki taman obat spiritual. Terlihat di situ Ivan telah berada di dalam taman obat spiritual. Ia sangat kagum dengan energi spiritual yang begitu banyak di tempat itu. Selain itu juga, dia cukup heran karena dia masuk secara bersama-sama, tetapi dia sekarang sendirian. Ia berpikir mungkin dia tersebar secara acak di tempat yang berbeda. Ivan pernah dengar bahwa tempat obat spiritual ini dibuka oleh leluhur dari Tanah Suci 5 Elemen dengan kekuatan magic yang mencakup radius ratusan mil jauhnya. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi kemungkinan menemukan rumput spiritual. Tetapi monster yang menghuni juga sangat berbahaya. Tak lama Ivan bergumam seperti itu. Secara tiba-tiba muncul beberapa ular raksasa yang ingin menyerang Ivan. Bagi Ivan mereka hanya binatang kecil saja. Ya, dengan satset-satset, para ular itu bisa dengan mudah dicincang oleh Ivan. Memang bagi murid biasa, Rock Python level 4 akan jadi masalah. Tapi bagi Ivan itu sangatlah mudah, karena Ivan tidak tahu di mana makhluk spiritual yang diatur oleh para Demon Lord itu. Ia memutuskan untuk melupakannya saja dulu dan terus maju terlebih dahulu. Belum saja ia melangkah, Ivan mendengar suara orang minta tolong.
Terlihat di situ ada seorang wanita tengah dirampok dan ingin dianu oleh dua pria. Wanita itu meminta orang-orang itu untuk tidak mendekat kepadanya. Mereka sudah merampas rumput spiritualnya dan bahkan sekarang ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang. Dan ternyata mereka berdua adalah Wang dan juga Gao. Wadah. Dengan muka jeleknya itu, Gao berkata kepada wanita itu, apakah tetua akan menghukumnya? Penatua Hua dari Paviliun Penegakan Hukum adalah paman ketujuhku, Lao Si. Siapa dari sekte luar yang dapat menyentuhku? Lagi pula, Junior, apakah kau punya bukti? Wang di situ meminta Gao untuk tidak terlalu banyak omong dan segera lakukan sebelum ada orang lain. Sambil menarik kain wanita itu, Gao menenangkan Wang dan mengajaknya untuk ikut bersenang-senang juga. Dengan senang hati, Wang juga ingin ikut merasakan kesenangan duniawi itu. Tetapi sebelum niatan bejat mereka terlaksanakan, sebuah batu langsung melayang tepat mengenai babatok mereka berdua. Dengan meringis kesakitan dan rasa amarah, mereka meminta orang yang menyerangnya untuk segera keluar. Ada sedikit hal lain di tanah obat ini, tetapi ada banyak binatang juga ya. Wanita itu langsung berteriak kepada Yifan dan meminta tolong kepadanya. Sedangkan Gao yang melihat Yifan lagi berpikir bahwa Tuhan memang sudah mengatur semua ini. Ia tak menyangka bisa bertemu dengan Yifan lagi. Aku terlalu malas untuk mengajarmu lagi. Dasar pecundang. Haruskah kau pergi sendiri? Atau haruskah kau menunggu sampai aku melumpuhkan kakimu? Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Gao berkata kepada Yifan, hahaha, lelucon yang luar biasa. Baik Yifan, menurutmu apakah aku masih Gao yang sama seperti sebelumnya? Selama periode waktu ini, untuk mengalahkanmu aku telah berlatih keras. Dan sekarang, kultivasiku telah mencapai puncak alam Olympus Opening. Kau datang pada waktu yang tepat. Aku akan berbagi dendam lama dan baru denganmu. Gao langsung melancarkan tinjuan kuat yang berbalut aura merah untuk memberi pelajaran kepada Yifan. Namun serangan itu bisa ditahan dengan mudah oleh Yifan. Hah? Cuma segini? Bahkan satu jariku pun bisa menahannya. Mendengar itu, Gao langsung menelan ludahnya dan berkeringat dingin. Ia tak menyangka Yifan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku peringatkan kamu untuk yang terakhir kalinya. Jika aku bertemu denganmu lagi dan menggangguku, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Dan cedas! Yifan pun menyentil babatok Gao hingga terpental amat jauh. Sambil marah dan menunjuk Yifan, Wang mempertanyakan apa yang ingin Yifan lakukan. Ia memperingati Yifan apabila saudarinya Wang Meng sekarang adalah murid sejati. Murid sejati dengan artian dia percaya di masa depan, jika ia ingin menjadi penatua di tanah suci, dia pasti akan menghabisi Yifan. Tapi Yifan yang orangnya gak suka diancam, langsung maju dan menghantam perut Wang dengan kencang. Wang tak menyangka dengan satu pukulan, isi perutnya hancur oleh serangan Yifan. Ia berpikir Yifan sekarang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tatapan tajam, Yifan bertanya kepada Wang, apakah murid sejati itu kuat? Wang yang sudah ketakutan meminta Yifan untuk tidak mendekatinya. Tapi gak pikir panjang, Yifan langsung menendang Wang hingga nyemplung ke sungai. Sungai atau kolam itu? Entahlah, itulah pokoknya. Di situ Yifan memperingati Wang apabila dia sangat kesal apabila diancam. Tak hanya menghajar dua sampah itu, Yifan juga menemukan barang-barang milik mereka berdua. Jadi gak ada salahnya untuk mengambilnya. Wanita merah itu sangat berterima kasih kepada Yifan. Ia berpikir apabila tidak ada Yifan, mungkin saja dia sudah hancur di tangan mereka berdua. Yifan sih tak masalah, karena itu cuma masalah kecil. Ia juga memberikan ramuan untuk menyembuhkan luka wanita merah itu. Wanita merah itu yang melihatnya cukup terpesona dengan ramuan itu. Ya, karena itu adalah rumput benang emas jiwa es. Bahkan, itu jarang terlihat di rumah lelang. Ia cukup ragu untuk mengambilnya dan bertanya kepada Yifan, apakah dia benar-benar ingin memberikannya kepada dirinya. Dan bersambung ya teman-teman. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata dan juga penyebutan nama yang salah. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.